Semangat pagi anak-anak, kembali lagi pada pemberian sejarah peminatan kelas 12 hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap sehat untuk mengikutinya sampai dengan selesai. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nanti akan kita bahas tentang subtema yaitu perkembangan gerakan non-blok dan perkembangan ASEAN. Untuk itu, Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan supaya bisa mengikuti pola pembelajaran kita. Dan tujuan kita mempelajari supaya kita paham dan supaya mengerti bagaimana sejarah perkembangan gerakan non-blok dan ASEAN. Supaya lebih paham, silahkan diperhatikan video berikut dengan seksama dan dengan fokus dan serius. Sejarah terbentuknya gerakan non-blok. Setelah berhasil memerdekakan diri dan meraih pengakuan dunia, Indonesia menggelar Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung pada April 1955 dan dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Konferensi itu membahas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru berkembang. Dalam konferensi juga disepakati prinsip dasar hubungan internasional yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Namun, konferensi Asia Afrika tak cukup sebab ada negara berkembang yang baru merdeka, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia dan Afrika. Maka setelah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1956, ada pula deklarasi Brijuni yang digelar di Pulau Brijuni, Yugoslavia. Deklarasi itu ditandatangani Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Jawaharlal Nehru dan pemimpin negara berkembang tak ingin terseret pertaruhan politik Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Usai Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat dan Uni Soviet dengan negara-negara satelitnya. Keduanya berebut ideologi. Amerika Serikat dengan demokrasinya melawan Uni Soviet dengan komunismenya, yang jadi sasarannya adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi ini membuat Jawaharlal Nehru dan pemimpin dunia lainnya menginisiasi gerakan non-blok. Gerakan non-blok terbentuk lewat konferensi Beograd yang digelar pada tahun 1961. Sebanyak 25 negara yang turut serta, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, dan Sri Lanka, kemudian Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, dan Guinea. Lalu India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. 5 tokoh penting yang jadi penggagas yakni Presiden Yugoslavia, yakni Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, serta Perdana Menteri sekaligus Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Adapun tujuan gerakan non-blok adalah gerakan non-blok berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan organisasi. Gerakan non-blok tidak menjadikan negara pasif dalam politik internasional, melainkan untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara dan anggotanya. Tujuan utama gerakan non-blok semula mengupayakan hak penentuan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan lain yang penting adalah penentangan terhadap apartheid dan tidak memihak pada fakta militer multilateral. Gerakan non-blok juga menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme dan neokolonialisme, rasialisme, pendudukan, dan dominasi asing. Gerakan non-blok mendukung pelucutan senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak berdampingan secara damai.
Setelah tahun 1970-an, setelah Perang Dingin berakhir hingga saat ini, gerakan non-blok lebih banyak berfokus pada masalah ekonomi dunia. Konferensi gerakan non-blok digelar setiap 3 tahun sekali, dan sekarang ada 120 anggota, 17 negara pengamat, dan 10 organisasi internasional yang tergabung dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah pengelompokan negara terbesar setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sesuai namanya, ASEAN ini terdiri dari negara-negara Asia Tenggara. Adapun sejarah berdirinya ASEAN merupakan sebuah organisasi politik ekonomi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 lewat Deklarasi Bangkok oleh beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memajukan perdamaian. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Para pemimpin negara ketika Deklarasi Bangkok saat itu ialah dari Indonesia Adam Malik, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso Ramos Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Negara anggota ASEAN pada tahun 1984, Brunei Darussalam jadi anggota pertama ASEAN di luar kelima negara tersebut. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ASEAN kembali menerima anggota, yaitu Vietnam, disusul 2 tahun kemudian oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997. Dan akhirnya pada tahun 1998, Kamboja pun ikut bergabung jadi negara anggota. Dan saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Itulah tadi pembelajaran kita yang berkaitan dengan sejarah peminatan, yaitu gerakan non-blok dan perkembangan ASEAN. Jadi Bapak simpulkan sedikit bahwa negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok ini mencoba untuk tidak terlibat dalam pertarungan politik antara blok barat dan blok timur, yaitu Amerika dan Uni Soviet pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian adalah ASEAN ini adalah perkumpulan anggota-anggota pun negara-negara ASEAN untuk saling membantu ataupun saling bekerja sama dalam ekonomi, politik, dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu mungkin anak-anakku semua banyak ataupun ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, maka Bapak berharap kita diskusi di Discord dengan serius nantinya dan tetap santai, dan Bapak berharap kalian tetap menjaga pola hidup sehat, rajin olahraga, dan tingkatkan minat belajar supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Untuk itu sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.